Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Al-Yutubiyah di mana saja berada, khususnya pemirsa YouTube channel Kajianmu Kabupaten Magelang. Saya berada di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Butuh Senden Mungkit, satu dari 63 sekolah dasar dan MI Muhammadiyah se-Kabupaten Magelang. Belajar sejarah tidak sekadar belajar tentang fakta dan rangkaian peristiwa di masa lalu, melainkan juga bisa belajar tentang semangat hidup dan pilihan peran seseorang untuk mengisi hidupnya. Oleh karena itu, belajar sejarah bisa bermakna belajar tentang semangat dan juga kesungguhan hidup untuk mengambil peran, mengubah masyarakat di sekitarnya, sehingga kita bisa berkaca, mengambil pelajaran untuk kita hidup di hari ini guna meniti kebaikan, kebahagiaan di masa datang. Sosok tokoh yang kita angkat kali ini adalah Ki Bagus Hadikusumo, seorang dengan nama dan tampilan Jawa. Beliau biasa memakai blangkon, memakai beskap semacam itu. Di tengah banyak orang memilih nama Arab dan juga penampilan agak Arab, tapi beliau memang beda. Tidak cuma itu, beliau dikenal sebagai tokoh yang amat kuat, memegang prinsip. Tapi beliau juga orang yang dikenal memiliki ilmu linueh, lebih-lebih oleh tokoh semacam Soekarno. Nah, perjalanan hidup beliau memang cukup panjang, 63 tahun. Dan kali ini kita akan berbicara tentang 7 fakta sejarah mengenai Ki Bagus Hadikusumo. Ya, fakta yang pertama, nama dan tampilan Jawa. Ya, kita ketahui sesungguhnya beliau itu dilahirkan dengan nama Raden Hidayat, anak ketiga dari 5 anak Raden Kiai Lurah Hasyim, seorang pegawai pametakan di Kauman Yogyakarta. Ya, dan beliau kemudian usai masih kecil itu beliau masuk ke sekolah rakyat pada waktu itu. Kemudian beliau ikut pendidikan pesantren di Wonokromo, Yogyakarta, sebelah selatan Yogyakarta. Begitu selesai, beliau kemudian belajar sastra Jawa pada Raden Ngabei Sosro Sugondo di Yogyakarta, sehingga beliau menguasai betul sastra Jawa. Nanti karya beliau banyak sekali yang berbahasa Jawa juga. Kemudian beliau mau tidak mau, karena anak Kauman, generasi muda, beliau menjadi murid dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan beliau kreatif sekali. Tapi beliau juga belajar bahasa Inggris kepada Mirza Ahmad Baik. Itu seorang tokoh Ahmadiyah pada waktu itu. Kemudian beliau sempat belajar di Makkah selama 2 tahun atau 4 semester. Ya, mengapa beliau memilih nama dan tampilan Jawa? Alasan yang paling logis, beliau merasa lebih dekat dengan sasaran, dengan orang umum, terutama di Yogyakarta pada waktu itu.
beliau merasa lebih dekat dengan semacam itu, lebih nyaman. Kemudian fakta yang kedua, beliau kreatif menggerakkan pemuda. Ya, beliau memang dekat dengan pemuda-pemuda dan kemudian menggerakkan. Cara beliau menggerakkan dengan yang menjadi minat pemuda. Beliau sempat membuat klub sandiwara yang diberi nama Stambul. Beliau sempat juga membuat Kauman Football Club KFC yang kelak sewaktu kemudian berikutnya beliau menjadi nama itu menjadi PSHW, Persatuan Sepak Bola Hizbul Waton, hanya dimuhammadiyahkan oleh beliau. Ya. Kemudian beliau karena orang serius dan tekun, karya tulis beliau banyak sekali berbahasa Jawa. Beliau menulis Risalah Katresnan Jati, Pustaka Hadi, Pustaka Islam, Pustaka Ihsan, Pustaka Iman, tapi juga menulis tentang Islam, dasar negara dan akhlak pemimpin. Ini ketika beliau sudah menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, fakta yang ketiga, beliau berkhidmat di Muhammadiyah. Ya, mau tidak mau, beliau memang orang Kauman Jogja, muridnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mau tidak mau, beliau kemudian aktif di Muhammadiyah. Tahun 1922 beliau sudah menjadi Ketua Majelis Tabligh Muhammadiyah pimpinan pusat. Kemudian tahun 1927 beliau dipercaya menjadi Ketua Majelis Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah, atau pada waktu itu namanya Hofbestur Muhammadiyah. Kemudian pada tahun 1937 karena teman dekat beliau namanya Kiai Haji Mas Mangsur itu menjadi ketua, beliau ditarik oleh Kiai Haji Mas Mangsur untuk menjadi wakil ketua tahun 1937 ketika kongres yang ke-24 di Yogyakarta. Ya. Akhirnya kemudian setelah tahun 1937 menjadi wakil ketua, ketika Kiai Haji Mas Mangsur pada tahun 1942 kemudian beliau mau tidak bisa mengelakkan terpilih oleh pemerintahan Jepang pada waktu itu menjadi ketua putra, akhirnya kemudian banyak hal yang akhirnya kemudian dilimpahkan kepada Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo awalnya tidak bersedia, tapi mau tidak mau, termasuk alasan kesehatan dari Kiai Haji Mas Mangsur. Akhirnya kemudian Ki Bagus Hadikusumo menerima jabatan sebagai ketua Hofbestur Muhammadiyah tahun 42 itu dengan syarat sekretarisnya adalah Kiai Ahmad Badawi. Alhamdulillah semacam itu. Beliau menjadi ketua tahun 42 sampai dengan tahun 53. Ya, pada waktu itu kita ketahui Indonesia menjelang saat dan setelah kemerdekaan, sehingga amat sangat krusial. Peran beliau menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah atau Hofbestur Muhammadiyah pada waktu itu amat signifikan kaitannya dengan bangsa Indonesia, tapi juga dengan Muhammadiyah. Dan ini yang utama, beliau punya peran signifikan baik kebangsaan maupun kemuhammadiyahan. Ya, peran beliau banyak sekali kaitannya dengan BPU, PKI dan lainnya. Kemudian fakta yang keempat, beliau teguh pegang prinsip dan menolak saikire. Ya, saikire itu kebaktian pagi yang diwajibkan oleh pemerintah Jepang kepada seluruh tanah jajahan dimanapun, termasuk Hindia Belanda pada waktu itu. Tapi ya posisinya semacam ritual pagi menghadap ke arah matahari terbit, seperti rukuk kalau orang Islam. Nah, menurut Ki Bagus Hadikusumo ini mengarah ke syirik kalau semacam ini. Jangan. Hanya beliau kemudian dengan banyak pihak, termasuk yang Muhammadiyah pada waktu itu, nggak usah dilakukan. Dan beliau sudah pada posisi sebagai ketua Hofbestur Muhammadiyah. Maka ketika militer Jepang mengetahui itu, kemudian memanggil kepada Ki Bagus Hadikusumo untuk bertemu. Nah, tempat pemanggilan itu di
sebelah utara alun-alun, yaitu di dekat dengan kantor pos besar Yogyakarta. Ki Bagus Hadikusumo pada waktu itu, waduh bagaimana ini? Dan yang dipanggil hanya beliau sendiri. Beliau mencoba meyakinkan diri, sholat istikharah, sampai dengan kemudian beliau menyiapkan nanti apa yang harus disampaikan dan lain-lain. Hanya beliau memantapkan diri, mantap, dan kemudian berjalan menuju ke dekat kantor pos besar Yogyakarta. Sampai di sana ada seorang kolonel Suda namanya, pimpinan di situ. Kolonel Suda ternyata begitu masuk, kakinya itu ada di atas meja, kaget ini. Ki Bagus Hadikusumo, waduh, saya bertemu dengan orang kasar. Baik, kalau begitu saya harus memantapkan diri, menegaskan diri. Begitu sampai semacam itu, tahu bahwa yang datang adalah Ki Bagus Hadikusumo, kemudian pembicaraan. Intinya diwajibkan oleh Kolonel Suda agar Ki Bagus Hadikusumo memerintahkan kepada seluruh umat Islam, khususnya umat Muhammadiyah, untuk melakukan seikiri. Apa kata Ki Bagus? Saya tidak punya kewenangan karena itu diharamkan, dilarang oleh agama kami. Kami tidak bisa melakukan. Wah, tapi ini kehendak pemerintah Jepang. Kalau begitu kolonel Suda aja yang memberitahu. Silakan kepada umat kami. Oh, tidak bisa. Harus kamu kan pimpinan Muhammadiyah, pimpinan Islam. Kamu yang mengatakan, oh saya tidak bisa, karena itu melanggar keyakinan saya. Bukankah kolonel juga orang yang taat beragama? Ketika yang melarang adalah agama, maka saya tidak bisa. Silakan kalau kehendak pemerintah Jepang mau semacam itu, silakan. Saya beri kesempatan, tapi yang mengatakan harus kolonel sendiri. Akhirnya kolonel tidak bisa, ya sudah. Akhirnya kemudian acara semacam akhirnya kemudian minum teh. Berarti kalau sudah minum teh, selesai sudah. Kemudian fakta yang kelima, bertiga dipanggil Kaisar Hirohito di Jepang. Ya. Ini cerita yang cukup menarik. Karena yang dipanggil itu hanya 3 orang, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ki Bagus Hadikusumo. Hanya 3 orang itu. 3 orang diminta untuk bertemu dengan Kaisar Hirohito di Jepang sana. Soekarno yang amat sangat girang. Mengapa? Karena yang membersamai Soekarno adalah Ki Bagus Hadikusumo. Mengapa begitu? Menurut Soekarno, Ki Bagus itu orang yang linduih. Dia terselamatkan terus. Pernah satu ketika, Ki Bagus itu ya sewaktu sidang BPUPKI dari Jogja ke Jakarta, tiba-tiba dalam perjalanan kemudian ada pemberontakan, akhirnya kemudian termasuk beliau itu ditembak bermacam-macam itu, hanya sampai dengan di kantor BPUPKI di Jakarta. Soekarno mencium bau aroma wangi sekali. Ki Bagus, ada sesuatu apa? Engkau kok membawa wangi, aroma yang wangi sekali. Kemudian ternyata dibuka tasnya, wangi sekali, merebak semacam itu, dan ternyata disisir, ternyata di dalamnya ada minyak wangi milik Ki Bagus Hadikusumo yang terkena peluru, dan pelurunya itu masuk di tas itu. Hanya semacam itu. Kemudian Soekarno yakin, wah, orang ini ditembak, ternyata yang terkena adalah tasnya. Coba, ini orang yang terselamatkan. Sehingga ketika kemudian bersama Soekarno menjumpai Kaisar Hirohito di Jepang, Soekarno amat yakin, baik, kami ikuti apa yang nanti akan kita hadapi bersama di Jepang. Semacam itu. Itu terjadi pada tahun 1945 di bulan Februari untuk menyiapkan kemerdekaan bagi Indonesia. Kemudian yang keenam, Ki Bagus Hadikusumo dikenal sebagai seorang ideolog, perumus pokok pikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini bermula dari Ki Bagus Hadikusumo dalam sidang-sidang BPUPKI. Beliau serius sekali membicarakan tentang dasar negara dan lain-lain. Karena semacam itu, beliau tahu sekali bagaimana dasar platform sebuah organisasi. Akhirnya beliau kemudian menginisiasi agar Muhammadiyah merumuskan
pokok-pokok pikiran dari pendirinya, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, beliau yang menginisiasi dan kemudian oleh muktamar, oh ya silakan dimulai. Dan beliau kemudian memulai itu. Jadilah itu hanya kemudian yang beliau rumuskan bersama tim, termasuk nanti yang akan merumuskan adalah Buya Hamka, hanya menjadi muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Itu yang menjadi dasar. Beliau sehingga dikenal sebagai seorang ideolog, beliau yang merumuskan pokok pikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan rumusan itu ternyata bermanfaat betul untuk berikutnya. Periode-periode berikutnya ketika menjumpai persoalan-persoalan apapun itu, masalah politik, masalah sosial, masalah ekonomi, masalah militer dan lain-lain, bisa dirumuskan dari muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah, sehingga pada periode-periode berikutnya kemudian ada rumusan-rumusan resmi dari pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu semacam kepribadian Muhammadiyah, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah dan lain-lain semacam itu, sampai dengan PHIWM, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Itu semuanya mulainya dari sana sebagai seorang ideolog. Kemudian yang terakhir, fakta yang terakhir, beliau menjadi pahlawan perintis kemerdekaan Indonesia. Ya, beliau diusulkan menjadi pahlawan kemerdekaan itu karena ada 3 alasan. Alasan yang pertama, Ki Bagus Hadikusumo adalah pahlawan perintis kemerdekaan. Tidak bisa tidak. Beliau yang merintis banyak hal. Baik keterlibatannya di BPU PKI, kaitannya dengan bermacam-macam. Yang kedua, beliau salah satu perumus dasar negara Republik Indonesia. Perumus Pancasila, perumus kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Beliau yang merumuskan. Sehingga peran beliau amat signifikan. Yang ketiga, Ki Bagus memiliki visi kenegarawanan. Beliau memperlihatkan kebesaran hati ketika kemudian demi kesatuan beliau siap. Kemudian, oh ya, baik, demi persatuan kami siap untuk berubah dan persatuan Indonesia. Oleh karena itu wajar apabila kemudian beliau mendapatkan banyak sekali penghargaan, salah satunya dan yang tertinggi tahun 2015 beliau menjadi pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Al-Yutubiyah, sosok Ki Bagus Hadikusumo, seorang yang pernah menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, zaman yang amat krusial menjelang kemerdekaan, pada waktu kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Beliau menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah tahun 42 sampai dengan 53, dan beliau wafat di tahun 54 karena kondisi kesehatan beliau, terutama penyakit asma. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari Ki Bagus Hadikusumo. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.